Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi metode numerik, eksperimen metode numerik, yaitu bab regresi, yaitu regresi polinom. Nanti bisa order 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian pemrograman Python. Sebelum masuk ke pemrograman, ini ada ini yang tadi ya, yang kita sudah bahas, yaitu regresi polinom. Ini regresi kuadrat. Ini adalah perbedaan antara interpolasi dan regresi. Ini yang paling kiri data, yang tengah ini interpolasi, yang kanan adalah regresi. Ya, baik regresi maupun interpolasi sama-sama merupakan bagian dari materi curve fitting. Kemudian ini regresi linear yang sudah kita bahas, akan mendapatkan nilai A dan B. Kalau di sini A0 dan A1. B-nya adalah A1, A-nya di sini A0. Kemudian ini tipe-tipe persamaan dan bentuknya ketika kita lakukan linearisasi. Kemudian ini untuk kuadratik dari A0, A1, A2. Kalau yang tadi dijelaskan adalah A, B, dan C. Untuk polinomial bisa A0, A1 sampai AM. Ini ordernya sampai M. Nah, kemudian untuk studi kasus, ini ada sebuah data kecepatan dan kecepatan terhadap waktu. Jadi pada saat waktunya 0, kecepatannya 20. Waktunya 1 detik, kecepatannya 40. Waktunya 2, 60, dan seterusnya. Ini data yang akan kita cari menentukan berapa percepatan gerak dari tabel ini menggunakan metode regresi. Untuk contoh yang lainnya nanti akan dilanjutkan oleh asistensi. Nah, kita masuk ke pemrograman untuk contoh yang tadi ya, yang di tabel. Kemudian ini adalah program utama yang harus kita buat di Python. Yang pertama adalah import NumPy, ini sudah biasa. Kemudian untuk metodenya kita akan memanggil file, nama filenya adalah polyfit, karena kita gunakan fittingnya polinom. Ketika order 1 nanti sama dengan regresi linear, order 2 berarti nanti sama dengan kuadrat, dan seterusnya. Ordernya bisa kita variasikan. Kemudian untuk input data, ini X, data sumbu X, ini data sumbu Y. Tadi sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Dan jangan lupa di sini kita gunakan desimal, float, yaitu pakai koma 0. Ini 0,0, 1,01. Komanya ini dalam Inggris ya. Komanya ditulis dalam bentuk titik. Kemudian pemisah datanya dengan menggunakan koma. Jadi 0,0, kemudian 1,0, 2,0, 3,0 sampai 8,0, yaitu waktunya. Kalau kecepatannya 20,0, 40,0 sampai seterusnya 180,0. Kemudian di running program ini nanti kita panggil polyfit sebagai metode untuk menyelesaikannya. Nah, polyfit ini membutuhkan data input, yaitu berupa data sumbu X dan data sumbu Y.
Kemudian nanti dari polyfit ini kita akan menghasilkan nilai koefisien, yaitu nilai A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, sesuai orde yang kita tentukan. Orde 1 berarti A0 dan A1. Orde 2 berarti A0, A1, A2, dan seterusnya. Ini nanti di program utama ini juga akan dimunculkan data dalam bentuk grafik dan juga pendekatan regresinya, yaitu fungsinya. Fungsi regresi yang mendekati data atau tren data. Kemudian kita juga akan gunakan ketika ada error nanti ada notifikasi. Dan yang terakhir adalah ketika kita meng-close program ini. Nah, untuk program utama ini kita harus memanggil polyfit. Maka kita sekarang lihat bagaimana program dari polynomial fitting atau polyfit. Ini adalah program polynomial fitting atau regresi polinom. Ini sangat panjang ya programnya. Nah, di sini kita mengimport NumPy untuk zeros-nya, kemudian import mat untuk skrt, kemudian kita juga memanggil metode Gauss atau eliminasi Gauss. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam konsep tadi tentang regresi polinom, untuk polinom ini dapat diselesaikan menggunakan metode Gauss. Maka kita akan memanggil metode Gauss di sini untuk menyelesaikan matriks. Ini adalah fungsi polinomial fittingnya. Kemudian di sini juga ada standar deviasi. Ini program utama dari metode regresi polinom. Nah, dia harus memanggil metode Gauss. Sekarang kita lihat program eliminasi Gauss-nya. Sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Ini adalah metode Gauss. Nah, di dalam metode Gauss ini kita membutuhkan swap dan error. Sebenarnya tidak perlu ada swap dan error juga tidak masalah. Nah, ini untuk memberikan notifikasi pada saat kita merunning program utama. Ketika ada kesalahan, nanti akan ada koreksi dari error. Kemudian ada program swap. Karena Gauss ini memanggil swap dan error, kita juga lihat program swap dan error. Nah, ini program swap. Jadi untuk mengsimbolkan baris dan kolom. Kemudian kita panggil file error. Nama file error ini untuk pemberitahuan saja. Ketika kita ada kesalahan menulis data misalnya di dalam program utama antara matriksnya berbeda, antara sumbu X dan sumbu Y-nya jumlah datanya tidak sama, maka akan terjadi error. Nah, nanti akan ada pemberitahuan dari file error ini. Ya, selengkapnya kita akan kembali ke program utama untuk contoh data, waktu, dan kecepatan yang berubah
atau perubahan kecepatan terhadap waktu yang akan kita cari percepatannya. Nah, kita dapat run. Kemudian di sini ada opsi, karena dia polinom, kita diberi opsi untuk menentukan mau orde-nya orde berapa. Misal orde 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sesuai yang kita inginkan. Misalnya yang paling sederhana adalah orde 1. Langsung di enter. Maka akan kita dapatkan koefisiennya adalah 20 dan 20. Ya, A0-nya 20, A1-nya juga 20. Ya, ini antara titik data dengan yang orange. Orange ini adalah pendekatan regresinya. Kalau di sini berarti orde 1. Jadi karena kita sudah tahu nilai gradiennya di sini adalah 20, maka kita dapat menentukan percepatannya. Percepatan untuk gerak kecepatan terhadap waktu, ini kurva atau grafik kecepatan terhadap waktu. Kemiringan ini menunjukkan percepatan. Jadi kalau gradiennya 20, berarti percepatannya adalah 20 meter per second. Ini kita dapat meng-close. Nanti akan ada opsi orde yang lain, misalnya orde 2. Nah, untuk orde 2 juga dapat kita gunakan. Nanti di sini akan muncul A0, A1, dan A2. A2-nya di sini nilainya 0, karena sebenarnya dengan orde 1 pun data ini sudah cukup. Nah, kemiringannya tetap nilainya 20 ya, gradiennya, dan ini menunjukkan percepatan angka 20 atau A1 di sini. Ya, demikian pemrograman untuk regresi linear menggunakan software Python. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.